Mas Dengkulit, selamat pagi untuk kalian semua. Pejuang rupiah, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Selalu kan. Kita seperti biasa. Oh, udah mau dapat ini. Oh, banyak truk ini. Pengeruan paling. Biasa kita ini menuju tempat kerja. Sekarang kita ini sudah berada di daerah apa? Seminyak lah. Ini daerah Badung ini deh, Canggu. Masuknya Canggu. Oh kan udah masuk Kabupaten Badung. Untuk di video kali ini kita ngebahas apa sih enaknya. Jadi di video pada pagi kali ini Mas Dunggul akan ngebahas apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum yang kalian harus ketahui sebelum kalian mau ganti ECU. ECU adalah kepanjangan Electronic Control Unit, kayaknya lo ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah bener berarti. Jadi ECU itu apa sih? Nah, ibarat kan ECU kalau di motor-motor baru itu kan ECU, kalau di motor-motor dulu itu namanya CDI. CDI. Nah, itu ECU itu apa? Nah, ECU itu mengontrol kayak konsumsi bahan bakar, terus RPM di setiap motor. Nah, di dalam ECU itu ada dua, ECU pabrikan motor yang udah dari pabrikannya sama ECU racing. Nah, kita ngebahas lebih ke ECU racing ya. Apa sih bedanya ECU biasa sama ECU standar, yang ngomongnya ECU standar sama ECU racing. Nah, untuk kalau itu standar itu ya standar pabrik dan dia nggak bisa disetting, nggak bisa dioprek, nggak bisa di reset. Nah, kalau ECU racing, perbedaan paling mencoloknya sih ECU racing itu bisa dioprek dan bisa disetting-setting sesuai kemauan kita tentang mau diborosin berapa RPM yang di limitnya. Nah, kalau misalkan ECU standar itu dilimitin paling di 9000 RPM sampai 10 ribuan lah. Oh kan, ini fixernya 9000 nih, 9000 RPM, 9000 sampai 10 ribuan RPM lah. Nah, kalau ECU racing itu bisa lebih, bisa kita setting lah. Ada nanti settingnya tuh kayak bisa disetting pakai Bluetooth atau disetting lewat komputer pakai USB. Nah, untuk ECU racing yang biasanya digunakan di fiction itu adalah ECU racing Juken 5. Juken sih lebih tepatnya, Juken itu bisa disetting. Jadi yang disetting dari ECU racing itu misalkan RPM-nya dari standarnya misalkan 9000 nih, dari fictionnya bisa dijadiin 10000 atau di reset. Gigi 1 berapa ribu RPM, gigi 2 berapa RPM, gigi 3 berapa RPM, dan konsumsi bahan bakarnya misalkan udah 10.000 RPM, udah misalkan 7.000 RPM, terus dia bahan bakarnya mau diborosin bisa gitu. Jadi lebih bisa di otak-atik lah untuk ECU tadi. Nah, untuk bagaimana emang bisa untuk motor standar diganti ECU? Bisa banget, tapi dengan tergantung settingan sih. Kalau ECU itu misalkan motor standar nih mau digunakan ECU Juken 5 bisa, banyak kok yang gunain juga, karena memang kadang orang malas kan dilimitin gitu kan. Oh, udah kayak udah nggak bisa teriak lagi gitu loh mesinnya itu tuh dilimit. Kalau zaman dulu sih CDI yang nggak di limit tuh CDI Mio.
Dulu sempat tuh motornya Vico Jupiter MX kan, jadi Jupiter MX tuh dimodif, dicangkok sama Ecu Mio, dan itu limitnya nggak ada, kayak terus wah mantap lah pokoknya. Sempat itu dicoba dites sama yang MX standar, tapi udah modif ya, maksudnya modif di kaki-kaki kayak Rugi itu udah kalah, tetap kalah MX nya standar itu. Soalnya mungkin karena Ecu Mio maksudnya dia tuh nggak ada limitnya. Kalau udah kayak sekarang kan udah kayak Ecu dari pabrik itu udah di limit mungkin ya, makanya dari itu banyak orang yang pakai Ecu Racing biar bisa disetting lah maksudnya. Nah kalau Ecu Racing apalagi motor sudah di bore up, itu menambah power lagi, menambah bagus lah untuk motornya di bagian performa. Biasanya untuk motor-motor drag tuh kan dipakai Ecu Racing. Dia lebih ngeraung gitu mesinnya kalau pakai Ecu Racing, dan lebih bisa dioprek. Itu aja sih kelebihan. Nah juga ada masalahnya, saya kemarin habis lihat di video di YouTube katanya kalau pakai Ecu Juken 5 itu kan ada, mungkin di motor Honda sama Yamaha tuh kan ada untuk sensor, misalkan motor ini crash ya, seolah-olah crash jatuh. Nah itu motor tuh yang masih pakai Ecu Juken 5 itu motor tuh nggak bakal mati. Biasanya kan kalau udah jatuh motor itu mati, soalnya ada sensor kemiringan kalau nggak salah. Nah di Ecu Juken 5 itu tidak membaca sensor kemiringan itu, entah error berapa gitu loh di Ecu Juken 5 itu. Jadi emang udah dikonfirmasi sama pihak BRT nya sih, sempat ada yang ngirim email soalnya bahwa Ecu Juken 5 itu tidak membaca error apa gitu. Ecu Juken 5 tuh tidak membaca error kemiringan pada motor, jadi ya pas jatuh dia nggak mati gitu. Untuk harga Ecu Juken tuh beragam sih, bisa kalian cek di marketplace tuh banyak juga. Untuk di bore up juga di BRT juga ada paketannya, paket bore up 200 180 cc, mantap juga sih di bore up. Enak paling motor bore upan. Mungkin kalau bore up tuh lebih ke tenaga gitu loh, jadi 0 ke 100 nya ya lebih cepat dicapai lah. Tapi selain itu ya bahan bakar tambah boros. Untuk injeksinya paling kan harus diganti juga injektornya, ganti yang lebih besar, berapa lubang. Untuk saat ini sih Vision saya cukup 150. Mungkin kalau udah pakai seatbox, nah itu mungkin baru, karena mungkin kan pas jarak jauh diganti rasionya juga pas R15 atau yang 6 speed itu ya. Nah 6 speed itu enaknya pas pas lurusan itu, pas touring, pas jalan lurusan banyak lurusnya, maksudnya 56 dipakai giginya kan. Coba kalau pas gigi 5 ini menurut saya tuh pas lurusan tuh kurang, udah habis duluan giginya. Kita udah nyampe di daerah Canggu. Kok udah terang banget ya? Jam berapa tau ini? Telat nggak nih ya? Semoga aja nggak ya. Nggak tahu sekarang jam ini udah kayak terang banget. Nah itu tadi penjelasan tentang Ecu, bisa nggak motor standar pakai Ecu Racing. Bisa banget ya pokoknya. Ya saya ucapkan terima kasih untuk subscriber Mas Dengkule. Oh ya, bentar kan di Bali ada Hari Raya Galungan dan Kuningan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk teman-teman subscriber dan teman saya yang beragama Hindu ya.
Biasanya kalau di sini Galungan sama Kuningan tuh nampah celeng. Nampah celeng tuh ini masak daging babi itu loh. Apa ini anjing nih? Oh tadi sebenarnya berarti hujan ya tadi, soalnya kan ada orang yang pakai mantel. Oh berarti hujan di sini nih, basah. Sini hujan, tabaran nggak hujan gitu kan? Alhamdulillahnya kita lewat sini kan ini pas nggak hujan. Oh ini bunganya bagus banget. Kayak bunga sakura tapi nggak tahu bunga jenis apa tuh ya. Ini kita salib dulu. Oh ya, sekian dulu video Mas Dengkule pada di pagi kali ini. Semoga video ini menghibur kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah mendukung channel Mas Dengkule. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.